Ya. Cek menghubungkan narasumber. Oke, mohon maaf kok tahu-tahu terjeda terlimbat. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan Bu moderator. Silakan Pak, silakan. Mohon maaf aku kurang ya. Untuk rumah belajar tidak perlu saya jelaskan karena ada narasumbernya. Ya, jadi untuk supaya waktu efektif, sudah saya paparkan tadi tentang profesional seorang guru, tugas ASN, kemudian AKM atau asesmen kompetensi nasional. Kemudian yang perlu saya informasikan, mudah-mudahan minta doa dan dukungan karena pembelajaran itu bukan sekedar mengenai konsep mata pelajaran, tetapi kemampuan anak untuk mengekspresikan diri sehingga dia berprestasi baik di akademik, non akademik, baik di olahraga, seni dan lainnya. Oleh sebab itu, saya masih merancang prototipe sebuah aplikasi sistem informasi yang disebut dengan prestasi generasi milenial Kutim Cemerlang atau Si Gemintang. Oleh sebab itu, ini masih proses pembuatan, proses seleksi logo yang kemarin kita lombakan, nanti menjadi logo resmi dari Si Gemintang. Maka setiap prestasi anak nanti akan kita kasih sertifikat dengan logo Si Gemintang. Kita akan lacak itu data-data selama 3 tahun ke belakang untuk diamankan putra-putri kita untuk tingkat SD dan SMP, sehingga nanti masyarakat bisa mengakses sekolah mana yang telah memunculkan prestasi-prestasi anak, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Insya Allah mudah-mudahan Tuhan memberkati, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Di akhir tahun 2020 akan kita launching, 2021 baru kita akan menarik semua data, semua operator yang ada di sekolah akan memasukkan apa-apa, prestasi apa yang ada di sekolah tersebut. Sehingga dinas mengetahui, sehingga bisa terakses oleh publik. Ini adalah bentuk pelayanan publik kita bahwa ada keterbukaan dan akuntabilitas data. Itu ke depan yang akan kita lakukan. Kemudian hal-hal tertentu akan kita komunikasikan melalui WA Group atau surat edaran kepala dinas mengenai hal-hal teknis yang berhubungan dengan kurikulum atau berhubungan dengan kebijakan-kebijakan lainnya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada paparan yang kurang berkenan, ya. Dan terima kasih kepada moderator dan teman-teman yang telah bergabung menyimak dari apa yang saya paparkan. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Pak Muhammad Saiful Imron, luar biasa sekali. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf sebelumnya atas ketidaknyamanan terputusnya jaringan. Tapi apapun yang terjadi, hal ini jangan dijadikan suatu kendala yang berarti. Bapak Ibu, saya akan bacakan kembali apa yang telah disampaikan oleh Pak Imron, sebuah kesimpulan. Tujuannya agar Bapak Ibu yang baru bergabung tetap bisa mengetahui inti dari penjelasan Bapak tadi. Yang pertama, Dinas Pendidikan meminta para guru bersatu berkolaborasi dalam kegiatan PJJ di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, seorang ASN merupakan pelaksana kebijakan dari Dinas Pendidikan maupun Kementerian dengan ikhlas dan semangat. Yang kedua, ASN adalah pelayan publik di mana di situ seorang ASN harus profesional sebagai guru. Wajib memiliki kompetensi, membangun kolaborasi dengan teman-teman, menciptakan, menyumbangkan sikap sosial berkarakter, mempererat persatuan kesatuan dengan netralismenya, jadi bisa menjaga NKRI
berfalsafah Pancasila dalam rangka mewujudkan pendidikan berkualitas. Dan yang keempat, ASN harus kreatif, memiliki trik-trik dalam proses membangun kognitif, keterampilan, dan sosial. Yang ketiga, Bapak Imron juga menjelaskan tentang bagaimana literasi, numerasi, dan karakter merujuk pada asesmen nasional yang akan dilakukan di kelas 5, insya Allah pada bulan Agustus 2021. Yang keempat, ini menurut saya sebuah batu loncatan besar, suatu visi misi yang luar biasa. Bapak Muhammad Imron meluncurkan satu gerakan yang beliau beri nama Si Gemintang, di mana saat ini prototipenya sedang dikembangkan. Si Gemintang ini merupakan bentuk apresiasi atas prestasi-prestasi GTK siswa dan siswa dalam prestasinya baik di bidang akademik dan non-akademik. Jadi itu kesimpulan dari penjelasan beliau, luar biasa sekali. Marilah Bapak Ibu kita sambut kesempatan ini, kesempatan yang terbuka yang diberikan Dinas Pendidikan untuk mensupport pendidikan di Kota Timur. Baik, begitu sekiranya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya kita ke materi yang ketiga, yaitu paparan dari narasumber. Selanjutnya Bu Winda Nur Andini, seorang narasumber, sahabat rumah belajar Kalimantan Timur 2020. Mari Bapak Ibu kita dengarkan penjelasan beliau. Ibu Winda Nur Andini, waktu dan tempat disilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Speakernya Bu Winda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Tri Agustin atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku narasumber dalam kegiatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada hari ini, meskipun akhir pekan, kita masih bisa untuk melakukan tatap maya di ruang virtual ini, guna membahas sebuah inovasi pembelajaran dengan pemanfaatan portal rumah belajar. Yang saya hormati Bapak Muhammad Syaiful Imron selaku Kepala Seksi Kepala Seksi Kurikulum dan Evaluasi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur yang telah mendukung penuh kegiatan ini, di mana dalam sosialisasi portal rumah belajar secara tatap maya ini dilakukan dalam 4 tahap, dan ini adalah tahapan yang ketiga untuk wilayah zona 3 Kabupaten Kutai Timur. Kemudian berikutnya yang saya hormati Bapak Ibu Kepala UPT ataupun Kepala Sekolah yang kemungkinan hadir di dalam ruang virtual ini. Dan juga tak lupa Ibu Tri Agustin selaku moderator dalam kesempatan ini yang sudah banyak sekali membantu saya selama 3 kali kegiatan ini ya. Terima kasih banyak untuk Ibu Tri Agustin. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat dari wilayah zona 3 Kabupaten Kutai Timur yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di room virtual ini dalam kegiatan sosialisasi portal rumah belajar. Nah, Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya, untuk materi kali ini.
Bagaimana Bu Tri, apakah sudah tampil layar saya di sana? Bu, sudah, Sudah. silakan. Ya, baik. Saya mulai ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan portal Rumah Belajar, di mana saya di sini sebenarnya bukan selaku narasumber ya Bapak Ibu, saya hanya diminta dari Pustekom untuk melakukan sosialisasi, yang mana hal ini berkaitan dengan kegiatan Diklat Pembatik level 4, yaitu level berbagi, yang saya ikuti bersama dengan 30 rekan-rekan di Provinsi Kalimantan Timur, di mana kegiatan ini sebenarnya sudah berakhir pada tanggal 21 Oktober kemarin ya, di hari Rabu, tetapi karena ini adalah wujud tanggung jawab saya, jadi saya harus menyampaikan ini. Tidak adil rasanya kalau hanya guru-guru yang ada di wilayah zona 1 atau 2 saja, tetapi harapan saya informasi ini mudah-mudahan bisa menyebar hingga ke seluruh guru dan seluruh jenjang pendidikan yang ada di wilayah Kutai Timur. Jadi sebelum saya masuk mengenai portal Rumah Belajar, terlebih dahulu saya ingin membahas sekilas tentang Diklat Pembatik. Ya, apa itu pembatik? Pembatik, Bapak Ibu, merupakan kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi guru terutama di bidang TIK. Nah, standar kompetensi TIK ini terdiri atas 4 level, yaitu ada level literasi yang paling dasar, kemudian level implementasi, level kreasi, dan yang terakhir adalah level berbagi. Nah, apa saja yang bisa kita dapatkan dari mengikuti kegiatan pembatik ini, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan kita sebagai seorang guru, terutama di bidang TIK ya, sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Memang saat ini kita sebagai guru, mau tidak mau, suka tidak suka, dituntut untuk ikut serta dalam perkembangan teknologi supaya tidak tertinggal. Karena saat ini hampir setiap hari, setiap saat selalu ada inovasi-inovasi terkini, baik itu tentang teknologi dan juga pembelajaran. Manfaat yang kedua yaitu Bapak Ibu nantinya jika mengikuti Diklat Pembatik ini bisa mendapatkan sertifikat pada setiap level dengan skala nasional ya. Tentunya hal ini sangat bermanfaat bagi terutama Bapak Ibu yang berstatus sebagai PNS agar bisa digunakan untuk kenaikan golongan ya sebagai perhitungan angka kredit. Dengan setiap levelnya itu nilainya adalah 32 jam ya, 32 jam. Dan manfaat yang terakhir yaitu berkesempatan untuk menjadi duta rumah belajar atau perwajahan dari portal rumah belajar milik Kemendikbud. Nah, ini adalah gambaran peserta pembatik dari tahun ke tahun. Di tahun 2018, peserta pembatik ini sekitar 6.000 peserta. Kemudian di tahun 2019 bertambah menjadi 28.000 peserta. Dan di tahun 2020 ini yang mendaftar itu sekitar 70.000 peserta ya. Jadi ada kenaikan sekitar 1.000% dari tahun pertama kali pembatik ini diadakan, yaitu di tahun 2018. Oleh karena itu, ini adalah sebuah animo yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu guru yang berada di wilayah seluruh Indonesia. Harapan saya mudah-mudahan itu juga diikuti oleh guru-guru yang berada di Kabupaten Kutai Timur. Ya, walaupun kita mungkin jaraknya jauh dari ibu kota, tetapi kita juga bisa turut berpartisipasi dalam kegiatan pembatik ini. Apalagi nanti kalau Kalimantan Timur ini benar-benar dijadikan sebagai ibu kota negara ya. Tentunya ini sebuah peluang bagi kita semua guru-guru yang ada di wilayah Kalimantan Timur pada umumnya ya, untuk bisa juga berkompetisi mengimbangi kompetensi yang ada guru-guru yang ada di wilayah-wilayah yang lainnya yang sudah lebih maju dibandingkan dengan daerah kita. Mudah-mudahan keterbatasan
teknologi yang ada di wilayah kita ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini di wilayah Kutai Timur sendiri masih banyak titik-titik yang belum mendapatkan akses untuk jaringan internet. Tapi semoga itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk ikut terus berkarya. Ini adalah gambaran pembatik dari tahun ke tahun. Dan selanjutnya 4 tahapan pembatik 2020. Di level pertama tadi saya sudah sebutkan ada level literasi yang mengikuti sebanyak 70.000 peserta. Namun yang dinyatakan lulus itu hanya 18.000 peserta. Jadi sekitar 50.000 peserta gugur di level literasi ini. Ya, banyak sekali ternyata yang gugur di level literasi ini. Hampir ini ya 50.000, lebih dari berapa persen ini? Hampir 60%-nya. Lebih bahkan ya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa literasi TIK guru-guru kita memang masih minimal ya. Oleh karena itu pembatik ini insya Allah akan dilakukan setiap tahunnya agar bisa diikuti oleh guru-guru yang lain. Minimal semua guru di Indonesia ya levelnya berada pada level literasi. Itu adalah standar minimalnya. Literasi TIK-nya sudah tuntas. Baru kemudian kita bisa naik ke level berikutnya. Nah, dari 18.000 peserta tadi masuk ke level 2, namun yang mengikuti level 2 hanya 13.000 orang, dan dari sini disaring kembali sehingga tersisa 5.007 peserta. 5.007 peserta naik ke level 3, yaitu di level kreasi. Dari 5.007 orang yang dinyatakan lolos hanya 2.496 peserta. Nah, kemudian di level 3 ini tidak semua bisa langsung lanjut ke level 4 ya untuk yang lulus level 3, melainkan diambil 30 peserta terbaik setiap provinsi. Karena kita ada 34 provinsi, berarti 34 dikali 30 peserta jumlahnya 1020. Nah, 30 peserta inilah yang disebut sebagai sahabat rumah belajar Kalimantan Timur. Sahabat rumah belajar ya maksud saya. Termasuk saya sendiri juga salah satu dari 30 peserta untuk wilayah Kalimantan Timur. Nah, ini adalah persebaran peserta pembatik level 4 untuk wilayah Kaltim ya Bapak Ibu di tahun 2020 ini. Di mana yang mendominasi itu ada Balikpapan ada 7 orang, kemudian Bontang, Berau, dan Samarinda ada 4 orang. Disusul Kutai Barat, Kutai Kartanegara ada 3 orang, Penajam Pasir Utara dan Kutai Timur 2 orang, dan yang terakhir Kabupaten Pasir 1 orang. Jadi untuk wilayah Kutai Timur ada saya dan juga Ibu Ina Aryani dari SMP YPPSB Sangatta. Nah, dari 30 peserta ini nantinya Bapak Ibu akan diambil 1 orang yang terbaik untuk menjadi perwakilan sebagai disebut Duta Rumah Belajar ya, Duta Rumah Belajar untuk Kalimantan Timur, dan nanti akan dikukuhkan langsung oleh Pustekom dalam hal ini. Nah, di tugas akhir pembatik level 4 yang sudah saya ikuti kemarin ada beberapa tugas, yaitu membuat vlog, dan sosialisasi. Jadi kegiatan ini yang kita laksanakan saat ini juga bagian dari sosialisasi tatap maya untuk pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran. Ini adalah wajah Duta Rumah Belajar Kalimantan Timur, Bapak Ibu. Ada 3 orang. Di tahun 2017 itu ada Bapak Suyudi, beliau adalah guru SMA Negeri 3 Samarinda. Kemudian tahun 2018 ada Bapak Muhammad Yahya, beliau adalah guru SMK Negeri 1 Samarinda. Dan yang di tahun 2019 ada Ibu Sasmiati, beliau adalah guru SDN 027 Tenggarong. Jadi ini adalah wajah Duta Rumah Belajar untuk Kalimantan Timur. Nah, kita masuk ke materi inti yaitu mengenai apa itu rumah belajar. Bapak Ibu barangkali banyak ya yang sudah mendengar tentang rumah belajar ini. Jadi saya di sini hanya sedikit mengulas, menyampaikan tentang fitur-fitur yang ada di rumah belajar.
Nah, Rumah Belajar yaitu adalah suatu layanan pembelajaran berupa portal pembelajaran resmi yang dikembangkan oleh Kemdikbud, di mana di sana berisi aneka sumber belajar dan lainnya dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat. Nah, slogan dari Rumah Belajar ini yaitu belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Jadi maksudnya di sini belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kita bisa membuka portal Rumah Belajar dan kapanpun kita ingin, kita bisa membukanya, serta kita bisa belajar dari siapa saja. Berbagai sumber belajar yang ada di sana, yang berasal dari guru-guru hebat yang mengisi konten-konten di Rumah Belajar, bisa kita jadikan sebagai bentuk kolaborasi untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, manfaat Rumah Belajar yang pertama adalah sebagai sarana menyediakan aneka sumber belajar. Kemudian kedua sebagai sarana e-learning. Yang ketiga sebagai sarana informasi, komunikasi, dan juga kolaborasi. Dan yang keempat sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan. Fitur utama portal Rumah Belajar. Nah, ini apa saja yang bisa kita manfaatkan dari Rumah Belajar ini? Yang pertama ini adalah sumber belajar ya. Sumber belajar ini adalah fitur yang paling banyak diakses ya untuk portal Rumah Belajar ini. Bahkan terakhir mulai dari sosialisasi hari Selasa lalu ya Bu Tri, itu juga masih belum bisa diakses. Tadi pagi saya coba untuk membuka lagi, masih gangguan. Jadi untuk sumber belajar ini mungkin nantinya ke depannya perlu ditambah lagi mungkin servernya karena banyak sekali yang mengaksesnya, terutama karena adanya kegiatan pembatik ini ya, sosialisasi secara masif ini, jadi banyak sekali akhirnya pengguna yang masuk menggunakan portal Rumah Belajar, terutama mengakses sumber belajar ini. Jadi sepertinya servernya sedang dalam masalah. Mudah-mudahan siang ini sudah bagus, kita nanti akan coba untuk cek. Jadi sumber belajar ini adalah fitur yang menyajikan materi ajar Bapak Ibu, di mana dari jenjang PAUD hingga SMA sederajat itu tersedia di sumber belajar. Kontennya bisa berupa video pembelajaran, kemudian ada juga multimedia interaktif dan juga ada audio. Nah, fitur utama yang kedua yaitu kelas maya. Di kelas maya ini kita bisa merancang sebuah pembelajaran virtual antara guru dan juga siswa. Nah, dengan fitur ini guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan juga dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital, sehingga kapan saja bisa diakses baik itu oleh guru dan juga oleh siswa. Fitur yang ketiga adalah laboratorium maya. Di dalam laboratorium maya ini tersedia berbagai praktikum laboratorium di mana disajikan secara interaktif dan juga menarik. Dan yang keempat adalah bank soal. Bank soal yaitu kumpulan soal dan juga materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasar topik ajar tertentu ya. Di dalam bank soal ini juga terdapat soal ulangan, soal latihan, maupun soal-soal ujian. Kita bisa jadikan bank soal ini sebagai pendukung dalam kegiatan pembelajaran untuk melihat seberapa jauh pemahaman siswa-siswi kita dalam sebuah materi. Jadi ada 4 ya Bapak Ibu untuk fitur utamanya. Tadi ada sumber belajar, kelas maya, laboratorium maya, dan bank soal. Dan ini adalah fitur pendukung portal Rumah Belajar. Ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta edugame. Cara mengakses portal Rumah Belajar, Bapak Ibu bisa menggunakan yang pertama melalui web browser dan juga melalui aplikasi Rumah Belajar. Untuk melalui web browser, nanti kita coba untuk praktekkan juga Bapak Ibu. Nah, silakan membuka browsernya, baik itu berupa Google Chrome atau juga Mozilla ya, yang ada di perangkat Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita ketikkan alamatnya http://belajar.kemdikbud.go.id. Ya, jadi belajar
www.kemdikbud.go.id. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengakses rumah belajar baik itu dengan cara login terlebih dahulu ataupun juga tidak ya. Keuntungannya kalau Bapak Ibu membuat akun di rumah belajar, Bapak Ibu bisa mendownload konten-konten yang ada di dalamnya. Nah, untuk pilihan masuk itu bisa menggunakan akun Google, akun rumah belajar, ataupun juga akun FB, Facebook ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, ada beberapa pilihan ya. Ada sebagai umum, sebagai guru, atau juga sebagai murid. Untuk yang mendaftar sebagai guru, maka nanti akan diminta nomor NUPTK. Ya, nomor NUPTK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang belum punya nomor NUPTK nanti bisa mendaftar sebagai umum ya, sebagai umum. Kalau umum nanti yang diminta adalah NIK atau nomor induk kependidikan. Sedangkan sebagai siswa nanti akan diminta NISN. Nah, ini adalah cara untuk mengakses rumah belajar melalui smartphone. Jadi Bapak Ibu silahkan dibuka Play Store-nya ya, kemudian kita ketikkan di situ rumah belajar di kolom pencarian. Kemudian setelah ketemu, kita install seperti biasanya kita melakukan install aplikasi. Dan kita buka akun rumah belajarnya, kemudian kita klik akun yang ada di bagian kanan bagian bawah. Ini juga ada dua pilihan masuk, bisa dengan menggunakan akun Facebook maupun juga menggunakan akun Gmail Bapak Ibu masing-masing. Ya, dari paparan saya dari awal hingga akhir ya, ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, kita semua yang ada di wilayah Kutai Timur ini, mari bersama-sama kita gunakan portal rumah belajar ini sebagai penunjang untuk kegiatan pembelajaran kita, baik itu secara daring maupun secara luring. Mungkin yang daerah-daerah memiliki akses jaringan internet yang memadai bisa melakukannya dengan secara daring, tetapi Bapak Ibu yang terbatas untuk akses internetnya bisa memanfaatkan rumah belajar ini secara luring. Nah, kita eksiskan rumah belajar ini sebagai portal pembelajaran nomor 1. Jadi kita sama-sama berupaya, memang di dalam rumah belajar ini beberapa kontennya masih belum lengkap ya Bapak Ibu. Misalnya pelajaran SD, matematika kelas 6 misalnya, itu tidak semua materinya ada beberapa yang masih tidak ada ya, masih belum terisi. Oleh karena itu, kita sama-sama bisa berkolaborasi untuk membangun rumah belajar ini. Kita kirimkan konten-konten terbaik yang sudah Bapak Ibu buat. Saya yakin untuk wilayah Kutai Timur ya, ada calon-calon yang bisa membuat sumber belajar, membuat video pembelajaran yang menarik. Oleh karena itu, mari kita sama-sama eksiskan rumah belajar ini. Halo Bu Tri. Siap Bu Winda, bagaimana? Ya, ini kita lanjut untuk demo ininya ya, langsung praktek bagaimana mengakses rumah belajar. Tapi sepertinya Bu Winda sudah ada peringatan ini di Zoom bahwa kita akan terputus dalam 5 menit lagi. Bapak Ibu sekalian, saya menambahkan, mohon maaf, baru hari ini seperti ini, jadi nanti kalau terputus kita akan masuk kembali. 2 sesi kemarin untuk zona 1 dan zona 2 nggak ada masalah. Gitu. Atau ini kita jeda aja langsung Bu Tri supaya nanti bisa masuk langsung ke praktek. Ini gimana? Karena ini tinggal berapa menit. Atau dihabiskan dulu? Dihabiskan aja. Dihabiskan aja dulu. Baik. Saya ulang ya, share screen untuk cara mengakses portal rumah belajar.
Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari web browser saya ya. Saya menggunakan Google Chrome di sini. Bapak Ibu nanti silahkan boleh pakai Google Chrome atau juga Mozilla-nya ya untuk mengakses melalui web browser. Kita ketikkan tadi alamatnya adalah belajar.kemdikbud.go.id ya, ID. Boleh Bapak Ibu sambil praktek juga tidak apa-apa kalau kebetulan menggunakan laptop juga. Kemudian kita enter. Ketinggalan. Saya ulang. Nah, ini adalah tampilan awal untuk rumah belajar ya Bapak Ibu. Nanti akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, saat ini rumah belajar sudah diakses penggunanya ya, yaitu ada sekitar 200.000 guru dan juga 600 siswa di seluruh Indonesia. Bahkan untuk sekolah luar negeri juga mendaftar di portal rumah belajar ini. Ini adalah fitur utamanya yang tadi saya sampaikan, ada 4 fitur utama. Bapak Ibu nanti silahkan mengeksplor masing-masing apa saja isi atau konten-konten yang berada di dalamnya. Dan ini adalah untuk fitur pendukungnya. Fitur pendukung tadi saya sampaikan ya, ada peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, edu game, dan yang terakhir ini adalah blok pena. Jadi ada 7 kalau di sini. Tadi saya sampaikan di slide ada 6. Blok pena ini yang baru saja diluncurkan oleh rumah belajar. Nah, kita akan coba untuk satu persatu ya Bapak Ibu. Kalau nanti waktunya memungkinkan, mungkin kita khusus yang fitur utama saja. Nanti fitur pendukungnya Bapak Ibu bisa eksplor masing-masing. Kita coba yang pertama adalah sumber belajar. Ada apa saja di sumber belajar ini? Kita coba cek. Kalau kemarin itu masih gangguan ya Bapak Ibu, entah siang ini apakah sudah normal atau belum. Kita akan lihat. Nah, rupanya masih ya. Masih gangguan ini untuk sumber belajarnya. Jadi kita skip. Kita ke kelas maya saja. Nah, ini adalah tampilan kelas maya, Bapak Ibu. Kelas maya ini dipakai untuk pembelajaran secara virtual. Kalau untuk wilayah Kutim, kemungkinan yang bisa untuk virtual ini ya zona yang terdekat ya mungkin ya. Kalau untuk daerah yang agak jauh sepertinya agak susah diterapkan untuk kelas maya ini. Saya sendiri pun belum memanfaatkan untuk kelas maya ini karena kondisi geografis siswa di yang saya ampu juga sama ya seperti Bapak Ibu, walaupun Teluk Pandan itu daerah yang diapit 2 kota, tetapi akses jaringannya juga terbatas. Di titik-titik tertentu itu tidak ada. Jadi saya tidak lakukan untuk kelas maya ini, masih sebatas menggunakan WA group untuk pembelajaran secara online. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mendaftar terlebih dahulu ya. Login di sini, mendaftarkan sekolahnya dan juga mendaftarkan gurunya. Setelah itu nanti baru siswanya yang juga mendaftar. Mungkin untuk kelas maya teknisnya nanti Bapak Ibu yang ingin mencoba bisa langsung menghubungi saya via WA saja ya. Untuk membuat akun di kelas maya ini jika menemui kendala. Kita coba ke fitur berikutnya, yaitu ada laboratorium maya.
Laboratorium Maya ini sebenarnya fitur yang menarik sekali karena di dalamnya berisi praktikum-praktikum. Hanya saja untuk saat ini konten-kontennya itu masih banyak yang berasal untuk jenjang SMP dan juga SMA ya. Untuk jenjang SD itu masih minim sekali, tapi insya Allah mungkin nanti akan segera dilengkapi juga dengan percobaan-percobaan untuk tingkat SD. Ini seperti ini. Tampilannya ini karena settingan saya yang berbahasa Inggris ya Bapak Ibu, nanti ini tidak bahasa Inggris sebenarnya, tapi karena settingan di PC saya saja. Nah, ini berbahasa Indonesia. Ada percobaan matematika mengenai grafik persamaan kuadrat, uji kandungan protein dalam makanan. Ini mungkin bisa untuk SD ya, dimasukkan ke dalam tingkat SD. Ya. Contohnya seperti ini. Kita bisa lihat ada percobaan apa, praktikum apa di dalamnya, kita sesuaikan dengan pembelajaran yang ada di kelas kita. Fitur berikutnya saya skip saja, yaitu ada bank soal. Nah, ini adalah bank soal untuk jenjang SD hingga SMA ya. Misalnya Bapak Ibu mengajar kelas 4 misalnya, kita klik yang kelas 4, kita cari latihan-latihan soal yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu membuat akun di bank soal ini, Bapak Ibu juga bisa berkontribusi membuat soal di dalamnya untuk diakses oleh siswa-siswi kita. Contohnya salah satunya misalnya matematika. Nah, ini ada berbagai macam topik di dalamnya. Bapak Ibu tinggal pilih, disesuaikan mau yang mana ya, apakah tentang FPB dan sebagainya. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti bisa di sesi tanya jawab. Ya, mungkin itu dulu Bu Tri. Sambil kita menunggu waktu. Ya, berarti kita akan masuk lagi satu kali lagi. Semoga saja partisipannya tidak mengurangi semangatnya pagi ini. Sangat tahu ini sudah hujan deras, Bu Winda. Iya. Tapi itu tidak menurunkan semangat saya. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut ke session